Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini dengan tema pentingnya pendidikan untuk mengurangi tingkat pernikahan dini. Langsung saja, kenapa pendidikan itu penting? Nah, pendidikan menjadi hal yang urgent bagi generasi penerus bangsa. Dalam hal ini, para remaja atau anak muda untuk keluar dan terbebas dari keterbelakangan, kebodohan, serta hal-hal yang ditimbulkan akibat dari kebodohan, seperti pola pikir yang sempit, kemiskinan, keterbelengguan, mudah ditipu, dan hal-hal lain yang ditimbulkan akibat kebodohan. Nah, alasan kenapa pendidikan itu penting karena pada zaman yang semakin berkembang saat ini, teknologi juga sudah semakin maju kan. Tanpa melalui pendidikan, kita akan sangat tertinggal dengan hal tersebut. Jadi, pendidikan akan sangat membantu kita untuk terbebas dari keterbelakangan. Selanjutnya, apa sih dampak pernikahan dini terhadap pendidikan? Banyak remaja yang hanya berpikir sekilas saja bahwa setelah menikah maka kehidupannya akan lebih baik karena tidak lagi pusing memikirkan tugas dan mata pelajaran di sekolahnya. Tanpa mereka ketahui bahwa banyak sekali dampak pernikahan dini terhadap pendidikan. Eh, Faktor banyaknya remaja yang memilih untuk melakukan pernikahan di usia muda itu ada beberapa. Salah satunya yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan remaja khususnya. Eh, dengan ekonomi yang rendah, remaja tidak bisa melanjutkan pendidikannya, sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan pernikahan di usia dini. Nah, tanpa diketahui juga, dampak pernikahan dini terhadap pendidikan itu sangat banyak, yaitu yang pertama putusnya pendidikan sekolah. Di sekolah formal, tidak ada yang menerima siswanya dengan status sudah menikah, dengan status berkeluarga. Jadi dengan setelah melakukan pernikahan, kita akan terputus dari pendidikan. Yang kedua yaitu kurangnya ilmu pengetahuan dan juga wawasan. Tanpa melalui pendidikan yang cukup, wawasan kita juga akan lebih singkat kan. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap keluarga kita nantinya. Jadi juga uh, keluarga yang terbentuk melalui pernikahan dini juga itu akibatnya tidak akan harmonis karena wawasan kita juga sempit mengenai kehidupan sehari-hari contohnya. Terus yang ketiga, penyesuaian diri yang terganggu. Karena setiap manusia dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, kejiwaan, dan lingkungan alam sekitarnya. Yang keempat yaitu sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Uh, Seperti yang kita ketahui, masa remaja kan memang masa-masa labil kan. Uh, Pemikiran kita juga masih belum dewasa. Kita juga masih belum bisa lebih bijak dalam mengatasi permasalahan, terutama dalam dalam permasalahan dalam rumah tangga itu kan sudah semakin berat kan tingkatannya.
Terus juga yang kelima, kasus perceraian yang sering membayangi karena rendahnya tingkat kedewasaan. Nah, ini juga berkaitan dengan yang keempat tadi kan. Yang keenam, kurang baiknya hubungan sosial dengan masyarakat. Yang terakhir yaitu rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, di sini ada video mengenai um, bahaya dari pernikahan dini. Mari kita simak videonya. Nah, itu ada sedikit video mengenai bahaya dari pernikahan dini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa salah satu faktor yang menyebabkan uh, remaja tidak memperoleh pendidikan yang lebih itu karena faktor ekonomi kan, karena faktor ekonomi keluarga. Nah, sebenarnya hal itu bisa diatasi. Tidak harus remaja tersebut memilih untuk melakukan pernikahan dini, karena banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu dengan menempuh pendidikan non formal. Di sini saya jelaskan sedikit mengenai pendidikan non formal. Menurut Juju Sujana, pendidikan non formal adalah setiap upaya pendidikan dalam arti luas. Di dalamnya terdapat komunikasi yang teratur serta terarah dan diselenggarakan di luar sekolah, sehingga seseorang atau sebuah kelompok memperoleh informasi mengenai pengetahuan, latihan, dan bimbingan sesuai dengan tingkatan usia dan kebutuhan hidupnya. Salah satu program dari pendidikan non formal itu ada pendidikan kursus dan pelatihan atau pendidikan termasuk dalam pendidikan kecakapan hidup kan. Dengan menempuh pendidikan non formal juga kita akan memperoleh pendidikan melalui kursus kan, melalui kursus dan pelatihan, misalnya kursus komputer,
kursus menjahit, memasak, itu kan kecakapan hidup juga. Nah, itu juga akan bermanfaat untuk melatih skill kita untuk memasuki dunia kerja. Nah, melalui pendidikan non formal ini, kita dapat memperoleh ilmu pengetahuan juga yang lebih uh, untuk menambah pendidikan yang kita peroleh dari pendidikan non formal. Itu juga bisa uh, untuk menjadi solusi karena melalui pendidikan formal kan halang ekonomi nih. Jadi dengan melalui pendidikan non formal kita juga dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan juga keterampilan. Itu juga bisa bermanfaat untuk uh, kita mencari pekerjaan nantinya. Nah, dari situ juga dapat kita ketahui bahwa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini itu bisa kita atasi dengan cara yang lainnya. Misalnya salah satunya ya ini, melalui pendidikan non formal. Jadi diharapkan setelah adik-adik mengetahui bahaya dan juga dampak dari pernikahan dini, adik-adik bisa lebih paham bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Dan juga pendidikan itu tidak hanya kita peroleh dari pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA, tetapi kita juga bisa memperoleh pendidikan itu melalui pendidikan non formal. Contohnya pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, dan juga pendidikan kursus dan pelatihan yang akan sangat bermanfaat untuk adik-adik ke depannya nanti. Saya kira cukup untuk materi sosialisasi pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita lanjut diskusi di grup WA aja ya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.